Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, saya menjumpai saudara kembali dalam program Berita Pengharapan. Kenapa harus berita pengharapan? Dalam situasi seperti ini, pengharapan kita perlu ditingkatkan. Jangan khawatir, jangan takut, dan sudah percaya bahwa melalui firman Tuhan, iman kita dikuatkan, pengharapan, daya tarik kita ke masa depan yang lebih baik, yang lebih sempurna, pasti akan terjadi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari saya mengajak kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk para pemirsa. Kami tidak bisa bertemu di gereja Tuhan, oleh karena kami harus mengurung diri, mengkarantina diri Tuhan. Oleh karena itu hamba menyampaikan firman Tuhan ini supaya seluruh jemaat-Mu Tuhan dikuatkan, diteguhkan, dan punya pengharapan bahwa badai ini pasti sebentar lagi berlalu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Berkati firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara sekalian, saya ingin membaca firman Tuhan untuk kita semua dari Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu hal di sini yang paling penting, yang menunjukkan bahwa Abraham punya pengharapan kepada Tuhan. Mengapa? Tuhan menyuruh dia pergi ke negeri yang dia tidak tahu. Sudah sampai dibuat menjadi nyanyian. Tersembunyi ujung jalan yang kita tidak tahu, yang dia tidak tahu. Coba kalau ada orang menyuruh bos, saudara menyuruh saudara pergi, saudara sebagai karyawan, pergilah kamu, nanti setelah kamu berangkat baru saya beritahu, mana kita mau pergi. Jadi iman dan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah salah menyuruh kita, itu yang terpenting kita pegang sekarang. Semua tidak tahu kenapa musibah ini mendunia, Bapak Ibu sekalian, termasuk negara kita yang tercinta. Kita berharap memang kita tidak terlalu kena musibah seperti ini, tetapi kita melihat memang kita kena. Ingat jemaat sekalian, saya juga merasa sedih. Kenapa? Kita tidak bisa berbakti bersama-sama, kita tidak bisa bersekutu bersama-sama. Bukan hanya soal itu, tapi kita bertemu pun dilarang salaman. Kita tidak boleh salaman satu dengan lain. Bayangkan perasaan kita seperti itu. Tetapi ingat, di balik semua masalah ada maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan itu selalu positif. Ingat, Alkitab kita ini disebut apa? Kabar baik, berita sukacita, kabar kemenangan. Mari kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan bagaimana seorang yang namanya Abraham, dia sudah punya istri, dia sudah punya banyak karyawan, Bapak sekalian. Ya, dan harus berangkat sekarang. Tinggalkan apa katanya? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Keuntungan yang paling besar ialah Abraham tahu bahwa dia pergi ke tempat yang Tuhan mau, dan bila ia taat maka ia pasti diberkati. Dan memang janji Tuhan dalam ayat kedua mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Waktu itu dia belum punya anak. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat inilah yang membuat Abraham berani melangkah, berani bertindak, dan kemudian apa? Sampai kepada tujuan Tuhan. Saya yakin bahwa masalah musibah yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian, ia menjadi angin pendorong kapal layar kita sampai ke pelabuhan, sampai kepada tujuannya. Jangan kita mengeluh, jangan bersuruh. Ya, karena kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Di sana kita berharap, pengharapan selalu berurusan dengan apa? Masa depan. Nah, kita percaya masa depannya lebih baik, masa depannya luar biasa. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana tindakan orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita baca ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ia berangkat, dia tidak menunda-nunda. Inilah kunci orang yang berharap kepada Tuhan. Jangan kita selalu menunda-nunda. Seperti sekarang saya ikut apa arahan pemerintah. Oleh karena apa? Oleh karena Roma
Roma 13 ayat 1 dan 2. Roma 13 ayat 1 dan 2 mengatakan supaya kita taat kepada pemerintah. Pemerintah apa itu pada waktu itu? Pada masa Rasul Paulus, pemerintahan penjajahan di tanah perjanjian. Jadi mari kita pada hari ini belajar percaya bahwa sekarang pemerintahnya penjajah bukan kita yang pilih pemerintah sekarang. Jadi mari kita tahu bahwa apa yang dikatakan mereka ikut saja. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita semua, kalau kita percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, cepat bertindak. Alkitab mengatakan seperti apa? Kita bertindak. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ada 3 rumusan Bapak Ibu sekalian. Satu adalah percaya, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya, kalau kita buat itu, kita pasti mengalami apa? Mujizat. Mari lebih banyak lagi orang berdoa, lebih banyak lagi saudara berdoa di rumah masing-masing. Jangan lupa bikin persekutuan di rumah, ya, supaya saudara-saudara akan mengalami apa? Saudara mengalami mujizat Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa bagi hidup saudara. Saya mengajak kita hari ini untuk dengar firman Tuhan, bertindak. Ikut apa arahan para orang-orang yang berkepentingan, pemimpin-pemimpin di antara saudara, pemimpin nasional kita. Ikut apa yang mereka. Jangan mengeluh, jangan bersumur. Dan percaya di balik masalah ini ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan, ikut apa kata firman Tuhan. Maka berangkatlah Abraham. Pergilah Abraham. Dia bukan pergi dengan sendirinya. Enak kalau dia masih lajang. Enak kalau dia masih belum punya istri. Pergi sendiri. Tetapi ini sudah ada istri, sudah ada karyawan. Dia banyak kata Alkitab, harta bendanya. Mari saya ingin bacakan untuk kita pasal 13 ayat yang kedua. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya, dan banyak karyawannya. Kalau baca terus, terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan gembala Lot, karena begitu banyak karyawan mereka, banyak usaha mereka. Mudah berangkat seperti itu? Tidak mudah. Tetapi kalau saudara punya pengharapan, saudara mudah taat akan firman Tuhan. Ikut kata firman Tuhan, dan nanti di depan sana saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Mari kita mulai lebih berharap kepada Tuhan, lebih beriman lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi hidup dengan Tuhan dalam suasana seperti ini. Saudara tidak bisa bertemu dengan saya, tapi saya memberi berkat dengan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh percaya bahwa Tuhan punya maksud di balik segala masalah ini. Jadikan kami orang Kristen yang cepat tanggap. Jadikan kami jemaat yang cepat tanggap, proaktif ketika mendengar firman Tuhan, cepat taat seperti Abraham. Terima kasih Tuhan buat mujizat dalam hidup kami. Kami percaya sebentar lagi badai ini pasti berlalu. Dan kami diberi kekuatan dan anugerah oleh Tuhan untuk mengalami lagi perkara-perkara besar depan sana. Berkat yang besar di depan sana. Oleh karena Tuhan mau memberkati kami dan menolong kami. Semua anak-anak-Mu yang beriman dan berharap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661
1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.